Kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang saya rindu untuk membawa kita renungkan bersama pada saat pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 8 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-13. Baik, kalau kita sudah dapat demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita, berikut di atas yaitu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat yang kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katanya, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Saya rindu untuk membawa kita belajar dengan satu tema, yaitu iman yang hidup. Iman yang hidup. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita melihat hari-hari ini, dunia mengalami goncangan dan masa-masa kekelaman. Tetapi justru saat dunia mengalami kekelaman, gereja harus bangkit. Gereja harus bangkit dan bersinar. Kita harus bangkit dan bersinar. Apapun proses yang terjadi pada hari-hari ini, ingat, benih firman yang ada di dalam diri kita hidup. Saat ada firman di dalam hidup kita, kita akan melupakan kehidupan lama kita, dan hidup kita akan semakin serupa dengan Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, gereja adalah tempat kita menikmati hadirat yang spesial dengan Tuhan. Di dalam gereja ada berkat-berkat spesial yang Tuhan berikan untuk setiap kita lewat firman Tuhan, persekutuan ibadah kita kepada Tuhan. Kita punya iman di dalam Yesus Kristus saat kita percaya kepada Yesus. Kita pun akan menikmati kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Kalau kita melihat di ayat yang ke-13, di situ dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saat perwira
Yesus, Tuhan mengubah masalah yang dia alami. Dan saat perwira itu berjumpa datang kepada Yesus, Tuhan mengubah itu menjadi kemenangan. Masalahnya menjadi kemenangan. Kalau kita melihat dari cerita ini, perwira itu bukanlah seorang yang percaya kepada Tuhan. Di mana kita melihat itu di ayat yang ke-10a dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Orang Israel pada saat ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi perwira ini sungguh-sungguh luar biasa, bahwa dia ini imannya sangat besar dibandingkan dengan orang Israel, yaitu dibandingkan dengan orang yang percaya. Kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana kita bisa mengalami mujizat di tengah-tengah masalah, beban hidup serta pergumulan hidup kita? Bagaimana kita bisa mengalami mujizat di tengah-tengah masalah, beban hidup kita serta pergumulan hidup kita? Yang pertama di sini yaitu memiliki sikap hati. Memiliki sikap hati yang benar kepada Tuhan. Walaupun perwira ini adalah seorang yang punya kedudukan dan kekuasaan, ia memiliki sikap hati yang peduli akan bawahannya. Dia memiliki sikap hati yang peduli akan bawahannya yang sakit pada saat itu. Bawahannya sakit, dia memiliki sikap yang peduli kepada bawahannya yang pada saat itu dalam keadaan sakit. Untuk mengalami mujizat dalam hidup kita, kita harus memilih sikap hati yang benar. Kita harus memiliki sikap hati yang benar. Perwira ini merendahkan diri atau hatinya dan datang kepada Yesus, hati yang penuh belas kasihan akan bawahannya, dan percaya bahwa saat ia datang kepada Yesus, mujizat akan terjadi. Di mana kita melihat di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 menjelaskan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat yang ke-6, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Di ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini luar biasa iman perwira ini. Perwira ini memiliki hati yang benar dan memiliki iman yang besar kepada Tuhan Yesus, yang menjadi bahan perenungan buat setiap kita adalah, apakah kita memiliki hati yang penuh belas kasihan melihat keadaan sekitar kita seperti perwira ini? Apakah kita memiliki sikap hati yang penuh belas kasihan melihat orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita merindukan mereka, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan? Apakah kita rindu untuk menyelamatkan mereka, untuk memberitakan Injil kepada mereka? Seperti perwira ini, dia menangkan dan menyembuhkan, dan masalah apa yang terjadi, dan Tuhan memberikan kemenangan bagi bawahannya yang pada saat itu sakit. Karena apa? Karena kepedulian, belas kasihannya, karena imannya yang sangat besar kepada Tuhan.
Dan sudahkah kita beriman saat kita datang kepada Yesus, baik di dalam doa kita saat kita datang menyembah Tuhan? Percayakah kita? Berimankah kita apa yang kita mohon kepada Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Mari kita renungkan ini di dalam pribadi kita masing-masing. Apakah kita percaya kuasa Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita berdoa, ketika kita datang menyembah Tuhan? Bapa kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan, yaitu Yesus kita, Tuhan yang kita sembah. Dia mempunyai hati yang penuh belas kasihan kepada setiap kehidupan kita. Dan Tuhan juga mengharapkan kita demikian juga hidup kita. Biarlah kita setiap kita memiliki hati yang penuh belas kasihan terhadap sekitar kita dan beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti perwira ini. Hanya dia katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Karena imannya, karena percayanya kepada Tuhan, semua itu terjadi. Dan hambanya itu dapat memperoleh kesembuhan. Bukan karena Tuhan datang dan meletakkan tangan di atas hambanya itu, tetapi dia percaya akan apa yang dikatakan Yesus itu, kata-katanya itu, dan Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Akhirnya hambanya itu diberikan kesembuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, jangan kita membiarkan iblis mengambil celah di dalam hati kita. Jangan kita membuka celah untuk iblis masuk di dalam hati kita sehingga kita tidak percaya akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Isilah hati kita dengan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan, dan berikan penyembahan yang terbaik dalam hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana kita mengalami mujizat di tengah-tengah masalah, beban hidup serta pergumulan hidup kita. Yang kedua, percaya otoritas firman. Percaya otoritas firman. Di ayat yang ke-9 dan 10 demikian berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bagaimana kita mengalami mujizat di tengah-tengah permasalahan, beban hidup serta pergumulan hidup kita? Yang kedua, percaya otoritas firman. Ini adalah prinsip sebuah kerajaan. Setiap perkataan raja yang keluar adalah hukum dan undang-undang yang berlaku dalam suatu kerajaan. Perwira ini mengetahui prinsip kerajaan dengan baik. Dia mengetahui, perwira ini mengetahui prinsip kerajaan dengan baik. Ia percaya dan beriman setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus mempunyai kuasa. Karena dia mengetahui prinsip kerajaan dengan baik, dan ia percaya dan beriman
setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus mempunyai kuasa. Mari kita teruslah hidup dalam firman dan percaya akan otoritas firman, karena firman Tuhan memiliki kuasa dalam hidup kita. Firman Tuhan itu mempunyai dan memiliki kuasa dalam hidup kita. Firman menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Jadi jagalah perkataan dan biarlah firman yang penuh otoritas itu keluar dari perbendaharaan lidah kita. Karena apa yang kita katakan itu adalah doa kita. Untuk itu mari kita jaga perkataan kita. Dan biarlah firman yang penuh otoritas yang keluar dari perbendaharaan lidah kita. Dan taburlah perkataan yang baik, maka kita akan menuai hal yang baik pula. Ketika kita menabur perkataan yang baik, maka kita pun akan menuai hal-hal yang baik pula dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita percaya akan otoritas firman, percaya akan kuasa firman itu di dalam hidup kita, karena firman Tuhan benar-benar berkuasa dan benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengalami mujizat di tengah-tengah masalah dan beban hidup serta pergumulan hidup kita. Yang ketiga, Tuhan memberi warisan rohani kepada kita. Tuhan memberikan warisan rohani. Di ayat yang ke-11 di mana dikatakan, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Yang ketiga, Tuhan memberikan warisan rohani. Saat perwira ini memiliki sikap hati yang penuh dengan belas kasihan dan beriman bahwa setiap firman yang dikatakan Yesus memiliki otoritas. Tuhan heran dengan iman perwira ini, dan ada warisan rohani yang Tuhan berikan untuk perwira ini. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan dalam hidup kita, tidak ada sia-sia, tidak akan sia-sia. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, tidak akan sia-sia. Karena itu semua yang kita lakukan, semua akan menjadi warisan kepada generasi kita, anak atau cucu-cucu kita. Kita sebagai orang yang percaya menjadi teladan yang baik bagi anak cucu kita, dan itu kita artinya memberikan warisan kepada mereka atau kepada generasi kita. Karena dari sikap kita, dari apa yang kita lakukan untuk datang kepada Tuhan, dan itu yang akan mereka lihat. Untuk itu makanya Tuhan katakan, Tuhan memberikan warisan rohani kepada perwira ini, akan terjadi terus menerus. Karena sehingga pada saat ini cerita zaman dahulu sehingga pada saat sekarang ini masih mengingatkan kita kembali bahwa apa yang dilakukan Tuhan kepada perwira ini, Tuhan memberikan kesembuhan bagi bawahannya karena dia beriman dan percaya akan otoritas firman Tuhan, dan dia percaya itu di dalam kehidupannya. Apa yang kita lakukan hari
adalah warisan untuk generasi di masa depan. Kita melakukannya kepada Tuhan. Jangan takut akan apapun, karena ada janji yang Tuhan yang Dia berikan buat setiap kita. Mari kita percaya. Jangan kita takut, jangan kita khawatir melakukan pelayanan kita kepada Tuhan. Jangan kita ragu. Mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena pada saat ini ada banyak orang-orang yang percaya, tetapi masih tidak sungguh-sungguh. Ada banyak orang yang percaya, beriman, tetapi masih memiliki kekhawatiran di dalam hidupnya. Mari kita seperti perwira ini, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, mari kita percayakan bahwa itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu akan Tuhan genapi di dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 2 ayat 19 dikatakan sampai ayat yang ke-22. Efesus 2 ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jemaat Tuhan yang didiamkan Yesus Kristus, persekutuan orang benar adalah rumah Allah. Saat kita meninggikan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan, dan Tuhan memberikan kepuasan dan kelegaan dalam hidup kita. Seperti perwira ini tadi, dia melihat penderitaan bawahannya ini, dan dia memiliki belas kasihan. Ketika dia datang merendahkan dirinya kepada Tuhan, merendahkan hatinya kepada Tuhan, sebenarnya padahal dia memiliki kedudukan dan kekuasaan, tetapi dia merendahkan dirinya datang kepada Tuhan karena dia memiliki belas kasihan kepada bawahannya yang sakit. Sehingga apa yang terjadi? Kelegaan, kepuasan, kesembuhan, kemenangan yang terjadi ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang dengan kerendahan hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Permasalahan, pergumulan, persoalan hidup kita, Tuhan akan memberikan kita kelegaan, kelepasan. Mari kita percaya. Asalkan kita percaya kepada kuasa Tuhan dan beriman kepada Tuhan, maka kuasa dan mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita datang dengan hati yang benar kepada Tuhan, dan mari kita percaya akan otoritas firman, dan mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan percaya dan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita pada saat pagi hari ini.